Bagaimana cara kerja ponsel cerdas yang dapat dilipat? Di sini kita memiliki Samsung Galaxy Fold dan Motorola Razr, dan ini adalah dua smartphone lipat terbaru. Dalam video ini kita akan belajar tentang mekanisme dan teknologi yang memungkinkan smartphone dapat dilipat. Video ini akan fokus pada mekanisme di dalam Samsung Galaxy Fold, karena saya belum memodelkan elemen interior Motorola Razr, namun keduanya menggunakan teknologi layar lipat yang serupa. Seperti yang Anda ketahui, Samsung Galaxy Fold memiliki beberapa kelemahan desain utama, dan ada banyak video yang membahas tentang kekurangan ini, serta kerusakannya. Jadi, untuk lebih memahami ponsel lipat, saya akan menunjukkan cara kerjanya. Pertama, kita akan mengeksplorasi teknik di balik engsel, dan kedua, teknologi di lapisan layar fleksibel. Oke, pertama mari kita lihat engselnya. Ini tidak seperti engsel pintu dengan dua daun yang diikat dengan peniti, melainkan engselnya agak menyerupai lipatan buku bersampul tebal, karena memiliki punggung, dengan sisi kiri dan sisi kanan. Setelah melepas penutup belakang tulang belakang, Anda dapat melihat mekanisme internalnya. Di bagian atas dan bawah, kita memiliki engsel yang menghubungkan tulang belakang ke setiap sisi. Selain itu, di sepanjang tulang belakang kami, memiliki satu set 4 kait dengan kancing dan pegas di satu sisi, dan lubang di sisi lainnya. Saat ponsel ini dibuka sepenuhnya, tombol-tombolnya akan masuk ke dalam lubang, sehingga mencegahnya terlipat hingga tertutup tanpa sedikit tenaga. Fitur ini membuat ponsel lebih kokoh dan membuatnya terasa lebih seperti tablet saat dibuka penuh. Selanjutnya, kita memiliki sepasang kabel pipih yang memungkinkan sisi kiri dan kanan berkomunikasi satu sama lain. Dan terakhir, di bagian tengah terdapat satu set roda gigi unik, dan sebagian bushing logam atau pemandu gerak. Panduan ini membantu mengontrol gerakan kedua sisi, dan mencegah terjadinya puntiran dari kiri ke kanan. Terakhir, roda gigi ini memastikan kedua sisinya terbuka secara simetris. Maksud saya saat membuka, kedua sudut ini akan tetap sama, seperti sayap kupu-kupu, sehingga memberikan kesan membuka dan menutup yang lebih estetis. Pindah ke layar lipat. Di sini ada berbagai lapisan. Di atasnya terdapat laminasi pelindung, lalu kabel layar sentuh kapasitif bening, dan layar AMOLED. Saya membuat video yang menjelaskan cara kerja lapisan utama layar sentuh, dan Anda harus memeriksanya. Layarnya agak mirip, dengan perbedaan utama yaitu layar AMOLED, yang dapat dilipat tidak memiliki kaca pelindung, melainkan memiliki laminasi pelindung di bagian atas, yang secara signifikan lebih lembut daripada kaca, namun memungkinkan ponsel tertekuk. Perbedaan utama lainnya adalah, meskipun layar AMOLED dibuat di atas foil logam tipis yang fleksibel, di belakang foil terdapat lapisan plastik dan busa, dan di belakangnya terdapat lapisan logam padat dengan engsel seperti akordeon di sepanjang lipatan. Ini disebut engsel hidup, dan memungkinkan untuk ditekuk di sepanjang bagian tengah layar. Ponsel cerdas ini memiliki beberapa elemen yang cukup inovatif, namun memerlukan pengujian ketahanan yang lebih ketat, dan beberapa desain ulang selama pembuatan prototipe, yang saya yakin tidak berhasil karena terburu-buru untuk menjadi yang pertama memasuki pasar. Inilah desain ulang konseptual saya dan menggunakan ponsel pintar yang dapat dilipat. Pertama, saya akan memisahkan kedua layar menjadi layar primer dan sekunder, dan menggunakan engsel berongga silinder dengan kabel melewati bagian dalamnya. Engsel ini mirip dengan yang digunakan pada Nintendo DS, berbagai macam laptop, dan ponsel flip, dan dapat ditutup dari kotoran, debu, dan mungkin air. Meskipun layar primer dan sekunder akan dipisahkan, akan ada banyak peluang untuk mengembangkan aplikasi yang memanfaatkan kedua bagian tersebut, dan dua layar terpisah akan lebih kondusif untuk multitasking. Sisi utama ponsel akan berfungsi seperti ponsel pintar biasa, dan sisi kedua akan terdiri dari beberapa lapisan transparan. Lapisan transparan ini adalah sebagai berikut: kaca yang dikeraskan, layar sentuh kapasitif, layar AMOLED, lapisan kristal cair terdispersi polimer, lapisan aluminium oksinitrida, dan kemudian layar sentuh lainnya, dan kaca yang dikeraskan. Anda tahu apa fungsi lapisan-lapisan ini, tetapi yang satu ini, kristal cair polimer yang terdispersi, adalah kaca bening atau buram yang dikontrol secara elektrik. Bahan ini digunakan untuk mengubah jendela kaca ruang konferensi dari bening menjadi buram. Kemudian lapisan aluminium oksinitride yang disebut juga ALON atau aluminium transparan ini akan memberikan kekuatan dan kekakuan struktural karena merupakan bahan yang sama yang digunakan sebagai kaca anti peluru pada kendaraan lapis baja. Jadi sekarang, setelah kita memahami lapisannya, mari kita bahas beberapa fungsinya. Saat ponsel cerdas ditutup dan layar sekunder dilipat di atas layar utama, layar sekunder akan sepenuhnya transparan. Layar sentuh di bagian belakang, layar sekunder akan mengoperasikan layar utama, dan kemudian ponsel akan beroperasi seperti smartphone biasa. Ketika layar sekunder dibuka, lapisan tengah kristal cair polimer yang terdispersi akan mengubahnya menjadi buram, dan layar sekunder akan berfungsi sebagai tampilan layar sentuh tambahan. Apa pendapat Anda tentang konsep smartphone lipat ini? Beritahu saya di komentar di bawah. Itu menyimpulkan untuk episode ini.